Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas satu mata kuliah Pancasila dengan judul Proses Lahirnya Pancasila berdasarkan BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Latar belakang sejarahnya adalah ketika menjelang kekalahan Jepang di tahun 1945, Jepang berjanji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Lalu di tanggal 29 April 1945 dibentuklah sebuah organisasi bernama BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Kosakai, yang bertujuan untuk menyelidiki dan menyiapkan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan di tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara dan berlangsung di Gedung Chousang-in atau yang saat ini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Lalu sidang pertama BPUPKI dihadiri beberapa tokoh penting diantaranya seperti Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memperkenalkan nama Pancasila. 5 usulan pertama dari Soekarno adalah yang pertama kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Lalu dari 5 usulan tersebutlah nama Pancasila pertama kali terlahir. Lalu peristiwa penting di Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, setelah sidang pertama dibentuk Panitia 9 untuk mencari kompromi antara golongan Islam dan nasionalis yang beranggotakan Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, Subarjo, Maramis, Agus Salim, Abi Kusno, Abdul Hamar Muzakir, dan Haji Abi Kusno. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta. Lalu rumusan sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Piagam Jakarta menjadi rancangan di pembukaan Undang-Undang 1945. Lalu ada perubahan dan peran PPKI. Setelah Jepang menyerah, dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan di tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu dengan disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi persatuan bangsa. Perubahan ini menunjukkan semangat toleransi dan nasionalisme. Dan beberapa nilai Pancasila dalam peristiwa Piagam Jakarta adalah pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, ini bernilai pengakuan nilai religius dalam kehidupan bangsa. Lalu dalam sila kedua mempunyai nilai musyawarah mencerminkan penghargaan terhadap semua pihak. Dan di sila ketiga kompromi menjaga keutuhan bangsa dalam sila persatuan Indonesia. Lalu ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu berarti mempunyai nilai keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencari mufakat. Lalu untuk yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu nilainya adalah bertujuan akhirnya kesejahteraan untuk semua rakyat. Lalu di sini ada refleksi pribadi. Piagam Jakarta mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kesempatan untuk bersatu. Pelajaran yang bisa diambil adalah pentingnya musyawarah, toleransi, dan kebersamaan dalam bermasyarakat. Semangat para pendiri bangsa menunjukkan kepemimpinan bijak dan nasionalisme sejati. Relevansinya, generasi muda harus menjaga semangat persatuan dan nilai Pancasila di era digital saat ini. Lalu di penutup, Pancasila lahir melalui proses panjang dari BPUPKI sampai PPKI, dan Piagam Jakarta adalah simbol kompromi dan persatuan bangsa. Nilai-nilai Pancasila tetap relevan untuk menjaga persatuan dan keadilan sosial. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tapi juga jati diri bangsa Indonesia sesuai semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Demikian presentasi saya untuk tugas satu matkul Pancasila ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.